Ini kata sebuah channel umat Katolik, Cosmos Christi Regis. Meskipun betapa banyaknya jenis dan varian Protestantisme, baik secara gerakan, kelompok, dan ajaran teologinya, bahkan dalam satu aras yang sama, mereka dipersatukan oleh 6 pilar reformasi. Dalam hemat kami APKAT, ada 2 pilar utama yang sungguh mengikat atau mempersatukan semua bentuk Protestantisme, baik denominasi mainstream atau arus utama, maupun yang sektarian. Yaitu apa? Yaitu pilar sola scriptura dan the priesthood of all believers. APKAT telah menjelaskan bahwa pada dasarnya mayoritas jemaat Protestan dari berbagai latar belakang identitas denominasi maupun denominasi manapun sangat tidak menyadari akan fakta sesungguhnya di balik 2 pilar itu. Mereka tidak tahu tentang apa yang bersemayam di belakang 2 pilar itu. Reformasi Protestantisme yang digagas oleh Luther di abad ke-16 itu sungguh memberikan sumbangsi bagi dunia secara khusus, bagi manusia barat dan peradaban modern. Yaitu sumbangsi apa? Konsep antroposentrisme atau sentralisme subjek, yakni manusia dengan seluruh aspek dalam dirinya adalah pusat dari segala sesuatu. Konsep itulah yang hadir lewat spirit otonom atau kemandirian suara hati yang dikembangkan oleh filsafat barat modern menjadi individualisme yang melahirkan liberalisme, sekularisme, ateisme, bahkan sampai pada titik terjauhnya yakni nihilisme. Konsep inilah yang sesungguhnya bersemayam secara subliminal, metafisik, di dalam pilar-pilar reformasi, secara khususnya bersemayam di dalam prinsip sola scriptura dan the priesthood of all believers. Jika Anda seorang Katolik, tolong saksikan video ini secara utuh agar Anda tidak salah paham. Sebelum menyanggah isi video dari Cosmos Christi Regis itu, perlu disampaikan bahwa saya sangat senang jika ada channel dari umat Katolik yang mencoba menyanggah channel ini karena kita bisa sama-sama belajar tentang kultus. Dan karena begitu luasnya topik pembahasan yang dibuat oleh channel Cosmos itu, maka saya akan menyanggah video itu dalam beberapa seri video. Dan saya sangat berharap agar tim admin dari channel Cosmos bisa belajar lagi tentang kultus agar bisa membuktikan bahwa Protestantisme itu memang menghasilkan kultus-kultus individualitas pribadi seperti yang dituduhkannya. Nah, mari kita mulai. Pertama, channel Cosmos mengatakan konsep sola scriptura dan priesthood of all believers atau imamat semua orang percaya menghasilkan antroposentrisme, liberalisme, sekularisme, ateisme, dan nihilisme. Menjawab argumen tersebut sebetulnya sangat sederhana, yaitu bisa iya dan bisa juga tidak. Semua tergantung konteksnya karena berbicara tentang paham-paham itu terlalu kompleks dan wajib ditinjau dari berbagai sudut sehingga tidak semudah Anda mengucapkan istilah-istilah itu. Misalnya, apakah antroposentrisme atau manusia sebagai pusat dari alam semesta itu dihasilkan oleh sola scriptura dan priesthood of all believers? Jawabannya bisa iya secara tidak langsung. Jika manusia itu sendiri menekankan sisi keutamaan individual secara ekstrem, dengan cara hanya menerapkan sola scriptura dan imamat seluruh orang percaya. Tetapi jawabannya tidak jika konsep Protestantisme lainnya, yaitu sola-sola lainnya, dipraktikkan secara berimbang. Ingat ada sola-sola lainnya yang memberikan keseimbangan dalam berpikir dan beriman, yaitu sola Kristus, yaitu menekankan pada peran dan karya Kristus sebagai pusat iman, dan Protestantisme juga sangat menekankan pada kelemahan dan keberdosaan manusia, sehingga tidak menempatkan manusia sebagai pusatnya, tetapi Allah yang memberi pengampunan. Dan saya juga ingin menekankan konsep kedaulatan Allah di dalam teologi John Calvin yang unik, di mana doktrin itu menempatkan kekuasaan dan otoritas Allah di atas seluruh ciptaannya. Doktrin ini memiliki 3 aspek penting, yaitu predestinasi, pemilihan Allah, dan kehendak Allah, sehingga implikasinya menjadikan manusia tidak dapat melakukan apa-apa tanpa kehendak Allah. Oleh karena itu, manusia harus hidup sesuai dengan kehendak Allah. Nah, dengan konsep demikian, maka potensi manusia jatuh ke dalam antroposentris semakin kecil. Malahan konsep teologi Calvin mengutamakan dan menjadikan manusia hidupnya berpusat kepada Allah
atau teosentris. Jadi menurut saya, admin channel Komsos itu agak aneh dan tidak berpikir secara berimbang dan komprehensif dengan menuduh Protestantisme menciptakan pemahaman antroposentris dengan menekankan hanya pada dua pilar Protestan dan mengabaikan konsep pilar-pilar lainnya. Jika admin Komsos mau jujur dan objektif dalam menilai Protestantisme, maka ia harus menilainya secara utuh dan komprehensif. Nah, sekarang kita kaji konsep otoritas absolut Paus Gereja Roma. Apakah bisa melahirkan antroposentris? Jika konsep Protestantisme diterapkan secara ekstrem dan tidak berimbang, bisa menciptakan antroposentris terhadap masing-masing individual pribadi seorang Protestan, maka justru otoritas mutlak Paus dalam Gereja Roma dapat memiliki implikasi antroposentris kepada diri pribadi individual seorang Paus. Mengapa demikian? Ingat, Gereja Roma memiliki konsep infabilitas Paus yang bisa menempatkan otoritas manusia, yaitu Paus sebagai sumber kebenaran absolut, karena tidak mungkin salah dalam hal doktrin dan iman. Dan kedua, Gereja Roma sangat menekankan struktur ketaatan kepada hierarki gerejawi, yang bisa menciptakan fokus kekuasaan kepada manusia sebagai pemegang kunci surga dan otoritas absolut sebagai wakil Kristus di bumi. Dan ini telah dibuktikan di dalam sejarah gelap dan kelam Gereja Roma di abad pertengahan, di mana setiap orang yang menentang ajaran Gereja Roma beroleh hukuman, dipersekusi dan dibunuh. Jadi justru konsep otoritas mutlak Paus, yaitu infabilitas Paus dan ketaatan pada hierarki gerejawi, bisa menciptakan antroposentris kepada pribadi Paus yang berkuasa. Dan kita masuk ke poin yang kedua, yaitu apakah benar Protestantisme menghasilkan sekularisme? Saya harus menjawabnya, iya benar. Ada kontribusi Protestantisme di dalam pemahaman sekularisme, karena memang secara tidak langsung, sekularisme adalah antitesis dari otoritas kepausan dalam beberapa aspek. Tetapi apakah salahnya sekularisme jika kita mengambil segi positifnya dan sambil mencoba meminimalkan segi negatifnya? Dan ingat, tidak ada satupun paham yang ada di dunia ini adalah sempurna. Selalu ada aspek positif dan ada aspek negatifnya. Ini seperti dua sisi mata uang. Yang dibutuhkan adalah keseimbangan dalam beriman sebagai seorang Kristen yang baik, berpikir terbuka dan mampu menghadapi setiap konflik. Jangan berpikir terlalu ekstrem sehingga mengabaikan sisi keimanan sebagai orang Kristen. Dan beberapa segi positif dari sekularisme misalnya seperti konsep pemisahan institusi gerejawi dengan negara, kebebasan dan toleransi dalam beragama, menciptakan iklim demokrasi dan lain-lainnya. Dan tentunya tidak ada paham di dunia yang sempurna, sehingga sekularisme juga memiliki efek negatifnya, yaitu individualisme, relativisme, dan lain-lainnya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah gereja Katolik juga terpengaruh oleh sekularisme? Sangat jelas, terpengaruh dalam beberapa aspek seperti Gereja Roma telah membuka diri terhadap bertoleransi dalam beragama, mengembangkan demokrasi, dan lain-lain. Dan silahkan Anda coba bandingkan dengan pemahaman ekstrem Gereja Roma di abad pertengahan yang kelam itu. Wajah Gereja Roma waktu itu sungguh mengerikan dibandingkan dengan Gereja Roma masa kini, bukan? Perubahan itu terjadi karena pengaruh sekularisme. Bagaimanapun juga, terlalu luas dan kompleks jika kita bicara tentang pengaruh Protestantisme terhadap sekularisme, baik itu pro dan kontranya. Tidak cukup berbicara dalam waktu kurang dari 10 menit. Yang penting adalah jangan melangkah terlalu ekstrem, sehingga berpikir bahwa manusia tidak membutuhkan Tuhan dalam hidupnya, sehingga mengedepankan hidup keduniawian. Dan tentunya, jika Anda menerapkan prinsip-prinsip Protestantisme dengan baik dan utuh, maka Anda memiliki keseimbangan dalam beriman dan berpikir. Ini bisa dibuktikan dengan adanya gereja-gereja Protestan yang mendirikan yayasan bantuan sosial, mendukung demokrasi, dan lain-lain bidang. Dan meskipun ada perbedaan arti tradisi antara Protestantisme dan Katolikisme Romawi, tapi gereja-gereja Protestan tradisional seperti Lutheran, Calvinis, dan lain-lainnya
masih memelihara tradisi-tradisi gereja seperti perayaan Natal, Paskah, dan lain-lain tradisi gerejawi. Dan selain itu masih mengumandangkan pengakuan iman rasuli, konsep trinitas, baptisan dan komuni, kebutuhan akan kesucian hidup, dan lain-lain nilai tradisional. Jadi Protestan yang tradisional seperti Lutheran, Calvinis, Metodis, dan lainnya, sampai hari ini masih memelihara dan menjaga nilai-nilai tradisional itu. Jadi tidaklah benar jika channel Kosmos menuduh Protestantisme menghasilkan sekulerisme. Poin yang ketiga, apakah Protestantisme menghasilkan ateisme? Sebetulnya tuduhan channel Komsos itu sungguh menggelikan, karena tidak ada data-data yang akurat dan benar akan tuduhannya itu sebab semua agama, baik Islam dan termasuk Katolik, juga menyumbang pertumbuhan ateisme. Tuduhannya itu terlalu naif dan tidak didukung oleh data-data yang sah. Jangan berpikir tidak ada seseorang yang terlahir sebagai Katolik, tidak bisa menjadi ateis. Banyak filsuf dan tokoh pemikir hebat yang terlahir dari keluarga Katolik, tetapi kemudian menjadi ateis. Misalnya saja, mantan klerus Katolik bernama Jean Meslier yang menjadi seorang ateis dan banyak mengkritik Katolikisme Romawi secara khusus dan agama secara umum. Dan ada seorang teolog Katolik bernama Uta Ranke Heinemann yang kemudian menjadi ateis. Dan tokoh terkenal lainnya adalah Fidel Castro, presiden diktator Kuba juga dulunya seorang Katolik dan menjadi ateis. Dan dalam kesempatan ini, saya tidak ingin membahas alasan seseorang mengubah keyakinannya menjadi ateis, karena alasannya begitu kompleks sehingga membutuhkan waktu yang cukup untuk membahasnya. Tetapi satu hal, tuduhan channel Komsos terlalu dangkal dan sempit. Poin yang keempat, yaitu apakah Protestantisme menghasilkan nihilisme? Jika Protestantisme dituduh menghasilkan nihilisme, maka saya bisa mengatakan bahwa Katolikisme Romawi secara tidak langsung sebenarnya adalah kakek dari nihilisme. Tentunya, Anda terkejut, bukan? Mengapa saya mengatakan demikian? Sederhana, karena Protestantisme itu sendiri lahir dari perut Katolikisme Romawi. Dan ingat, Protestantisme itu lahir karena menantang otoritas absolut dari Gereja Katolik Roma yang sewenang-wenang, beserta nilai-nilai moralnya. Paus Gereja Roma berperan aktif menjadi hakim mewakili Allah untuk menghukum pihak-pihak yang menentang otoritas absolut gereja. Hukuman yang dijatuhkan itu bisa ringan sampai hukuman mati, dan pihak gereja mengabaikan penyelewengan dan kebejadan moralitasnya sendiri. Jadi jika kita mau jujur, sebenarnya nihilisme dan sekularisme, ateisme dan sekularisme, semuanya muncul sebagai jawaban terhadap penolakan otoritas absolut gereja yang sewenang-wenang sehingga umatnya sendiri mencari makna di luar struktur religius yang korup dan bejat. Dan sayang pihak Gereja Katolik Roma, para klerus dan umatnya dengan begitu mudah menyalahkan dan mengkambingkan Protestantisme sebagai bidat, heresi dan lain-lain label dengan mengabaikan kebejadan, sistem yang korup, dan klaim-klaim manipulasi mistisnya agar pihak gereja merasa memiliki hak berbicara dan mewakili Allah semesta alam. Renungkan jika tidak ada Protestantisme yang menolak dan melawan kebejadan, sistem yang korup dan kesewenang-wenangan dari pihak gereja, apa jadinya dunia ini? Tapi memang ciri-ciri sebuah grup kultus adalah seperti ini, merasa benar dengan mengabaikan kebejadan sendiri. Bagaimana menurut Anda? Silahkan berikan komentar Anda.